Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Subil Ula, NIM 2124101012038 dari kelas Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari modul 4 Praktikum Sistem Basis Data Implementasi Desain Database. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. 2, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Dan soal ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key, gunakan Barrett relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Dan yang keempat, implementasikan IRD rental mobil yang ada di materi modul 5, DDL PPTX, dan kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang tugas soal nomor 1. Untuk tugas nomor 1 yaitu mengimplementasikan desain dari database yaitu laboratorium yang terdiri dari entitinya sendiri. Yang pertama yaitu jenis barang. Dan untuk membuat tabelnya sendiri yaitu dengan create table jenis barang, lalu atribut-atributnya seperti jenis barang ID, termasuk small serial, dan primary key. Untuk atribut kedua, nama jenis, varchar, 50 not null, artinya di sini tidak boleh kosong, dan jumlah katanya itu maksimal 50, dan untuk keterangan sendiri berupa teks, terserah untuk diisikan atau tidak. Untuk alter tabel jenis barang, saya gunakan karena untuk nama jenis agar menjadi unik. Untuk insert into jenis barang, terdiri dari nama jenis dan keterangan. Dan insert into sendiri berguna untuk memasukkan data ke dalam kolom-kolom yang sudah dibuat tadi. Untuk yang pertama, data yang pertama yaitu komputer, alat yang berhubungan dengan komputer. Lalu yang kedua, data yang kedua, set komputer, yaitu alat yang berhubungan dengan komputer. Yang ketiga, LCD dan layarnya. Dan untuk alat presentasi. Dan untuk select bintang from jenis barang ini berguna untuk menampilkan kolom yang telah dibuat. Caranya kita blok dulu select from jenis barang, lalu kita execute. Dan hasilnya seperti ini. Kolomnya terdiri atributnya sendiri dari nama jenis, keterangan, jenis barang, dan jenis barang ID. Untuk data-datanya yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama komputer, alat yang berhubungan dengan komputer, ID jenis barangnya sendiri 1, yang kedua, data kedua set komputer, keterangannya alat yang berhubungan dengan komputer, jenis barang ID-nya yaitu 2, yang ketiga LCD dan layarnya, keterangan alat untuk presentasi, jenis barangnya, jenis ID jenis barangnya yaitu ketiga. Untuk entity yang kedua yaitu entity barang, yaitu dengan membuat create table dari entity barang yang terdiri atributnya sendiri yaitu nomor seri, varchar, 50, unique, dan tidak boleh dikosongi, harus diisi. Untuk deskripsinya sendiri berupa teks, boleh diisi atau tidak. Lalu barang ID, termasuk yang diinputkan harus berupa integer, yaitu berupa angka, termasuk primary key, dan tidak boleh kosong. Lalu lab ID yang dimasukkan berupa integer,
dan tidak boleh kosong. Lalu jenis barang ID sama seperti lab ID berupa integer dan tidak boleh kosong. Untuk alter table barang yaitu lab ID foreign key, lab ID foreign lab ID. Dan untuk alter barang sendiri untuk menjadikan foreign key pada jenis barang menjadi jenis barang ID. Dan untuk insert into barang sendiri untuk memasukkan data ke dalam kolom, yaitu data yang pertama yaitu laptop, lalu deskripsinya sendiri milik web Fasilkom, barang ID-nya 110, lab ID-nya 11, jenis barang ID-nya sendiri termasuk dari yaitu komputer. Dan untuk data yang kedua mouse, deskripsinya sendiri mouse tersebut satu set dengan laptop, barang ID-nya angkanya 120, lab ID-nya 112, jenis barang ID-nya termasuk jenis barang yang kedua yaitu set dari laptop sendiri. Dan untuk yang data yang ketiga, layar untuk presentasi, barang ID-nya 130, lab ID-nya 113, dan barang ID-nya termasuk dalam yang ketiga. Untuk selanjutnya, mari saya select from dulu, lalu di extend. Dan muncul kolom-kolom yang telah dibuat tadi. Ada nomor seri, deskripsi, barang ID, lab ID, jenis barang ID. Dan data-datanya sudah masuk dalam kolom-kolom ini. Untuk yang kedua yaitu entity lab. Sebelumnya membuat create table lab yang atributnya sendiri terdiri lab ID, small serial, termasuk primary key. Yang kedua nama labnya sendiri ya termasuk varchar, not null, dan ada deskripsinya tag berupa teks. Dan untuk insert in the lab terdiri dari lab ID, nama, deskripsi. Dan ada 3 data yang akan dimasukkan ke dalam kolom dari entity lab sendiri. Sebelumnya akan saya select from lab, lalu dieksekusi, dan akan kolom-kolom tersebut akan muncul yang sebelumnya dibuat yang terdiri dari 3 atribut dan data-data yang dimasukkan terdiri dari 3 seperti yang sudah ditampilkan ini. Untuk entity selanjutnya yaitu entity aslab. Sebelumnya membuat create table terlebih dahulu yang terdiri dari atributnya yang berjumlah 5. Lalu ada alter table untuk lab ID foreign key, untuk lab ID, dan alter table untuk nomor HP agar masuk dalam unit. Dan untuk selanjutnya insert into aslab yang terdiri dari atribut-atribut, lalu data-data yang ingin dimasukkan dalam kolom. Lalu kita jalankan dulu. Dan kolom yang dihasilkan seperti yang sebelumnya akan dibuat sesuai dengan atribut-atribut yang dimasukkan, dan jumlah data-data pun ada 3 yang telah saya masukkan di insert into aslab.
Untuk entity selanjutnya yaitu entity dosen. Sebelumnya membuat create table terlebih dahulu yang terdiri atributnya sendiri dari nama, NIP, dosen ID. Untuk NIP-nya sendiri termasuk dalam unique dan tidak boleh kosong. Untuk dosen ID yang harus dimasukkan berupa integer, primary key, dan tidak boleh kosong. Untuk alter tabelnya sendiri agar NIP agar bisa menjadi unik. Untuk insert into dosennya sendiri untuk memasukkan yang data-data akan yang dimasukkan. Mari dieksekusi dulu dan akan menghasilkan tabel seperti yang telah dibuat di atasnya, seperti atribut-atributnya terdiri dari 3, di sini juga terdiri dari 3, dan data yang dimasukkan di sini di query editor juga 3, dan di kolom data output sendiri juga 3. Untuk selanjutnya yaitu entity kepala lab. Sebelumnya membuat create table dulu yang termasuk dalam kepala lab, entity kepala lab, dan atributnya sendiri terdiri dari 5, dan alter tabelnya sendiri untuk lab ID agar menjadi foreign key, dan alter tabel selanjutnya yaitu agar dosen ID menjadi foreign key sama seperti lab ID. Lalu insert into kepala labnya terdiri dari data yang ingin dimasukkan, seperti contoh ini 3 data yang ingin dimasukkan. Lalu mari kita jalankan terlebih dahulu agar kolom-kolom yang telah dibuat muncul. Dan seperti inilah kolom-kolom yang muncul terdiri dari 5 atribut dan ada 3 data. Untuk entity selanjutnya yaitu entity UKM. Lalu membuat create table seperti biasa, membuat create table dulu yang atributnya sendiri terdiri dari 3, nama UKM, varchar, masuk unik, dan tidak boleh kosong. Lalu yang ketiga keterangan berupa teks, yang selanjutnya UKM ID, integer, primary key, dan tidak boleh kosong, not null. Alter tabelnya sendiri untuk nama UKM agar menjadi unik. Untuk insert into UKM, nama UKM, keterangan UKM ID, dan ada 3 contoh data yang akan dimasukkan. Lalu mari kita eksekusi biar muncul tabel yang akan dibuat, yang telah dibuat. Seperti di atas yang sudah kita masukkan di query editor, lalu untuk data outputnya sama, terdiri dari 3 atribut, dan untuk data yang dimasukkan tadi 3 dan juga 3 yang masuk. Lalu entity selanjutnya yaitu entity kegiatan. Membuat create table kegiatan terlebih dahulu dan atributnya terdiri dari 5, dan ada alter tabel kegiatan untuk UKM ID agar menjadi foreign key, dan insert into kegiatan ada 3 contoh data yang ingin dimasukkan. Lalu mari kita select terlebih dahulu agar muncul kolom-kolom yang error, soalnya yang diblok kurang kata N. Akhirnya muncul dari 3 data yang sudah kita masukkan di query editor sama, sudah masuk semua, dan atribut-atributnya sendiri juga sudah masuk di sini. Untuk selanjutnya yaitu entity peminjaman.
membuat create-table terlebih dahulu dari peminjaman yang atributnya sendiri terdiri dari 6, dan untuk tanggal pengajuan berupa date atau berupa tanggal dan tidak boleh kosong, lalu tanggal persetujuan juga berupa date atau tanggal nanti yang dimasukkan. Untuk yang ketiga, tanggal keluar barang juga sama tanggal date. Lalu yang keempat, peminjaman ID masuk dalam integer primary key not null. Lalu yang selanjutnya kegiatan ID integer not null. Aslab ID integer dan tidak boleh kosong. Untuk alter table peminjaman itu agar menjadikan aslab ID menjadi foreign key. Lalu agar kegiatan ID juga menjadi foreign key. Untuk insert tabelnya seperti ini dan ada 3 contoh data yang akan dimasukkan. Lalu kita buat dulu select from peminjaman agar muncul kolom yang telah dibuat di query editor. Dan muncul seperti data-data yang telah dimasukkan tadi, lalu juga atribut-atributnya sendiri juga ada. Dan untuk selanjutnya yaitu entity pengembalian yang harus membuat create-table terlebih dahulu dari pengembalian dan terdiri dari 3 atribut. Yang pertama tanggal pengembalian, date not null, lalu pengembalian ID termasuk primary key, aslab ID, integer, dan tidak boleh kosong. Untuk alter tabel pengembalian sendiri agar aslab ID menjadi foreign key dan insert into pengembalian sendiri agar untuk memasukkan 3 data ke dalam kolom. Seperti contoh ini ada 3 data yang akan saya masukkan. Lalu mari kita select from agar muncul kolom yang sudah kita buat tadi. Dan muncul 3 contoh data tadi yang saya masukkan, lalu dan juga 3 atribut. Dan untuk yang terakhir yaitu entity peminjaman, lalu membuat create-table dari item peminjaman terdiri dari atributnya sendiri yaitu kondisi barang saat keluar, yaitu berupa teks dan tidak boleh kosong. Lalu kondisi barang saat kembali juga berupa teks, nomor seri berupa varchar dan tidak boleh kosong. Untuk peminjaman ID integer dan tidak boleh kosong. Lalu barang ID berupa integer tidak juga sama seperti peminjaman ID juga tidak boleh kosong. Lalu pengembalian integer not null. Lalu alter table item peminjaman sendiri terdiri dari nomor seri dan peminjaman agar menjadi primary key. Lalu agar selanjutnya alter table barang ID pada item peminjaman agar menjadi foreign key. Lalu pengembalian ID juga biar menjadi foreign key. Lalu juga peminjaman ID juga akan menjadi foreign key. Lalu insert into tabelnya sendiri terdiri dari atribut-atribut yang sudah dibuat pada kolom di atas tadi. Lalu untuk value-nya ada 3 contoh data yang akan saya masukkan. Lalu kita select terlebih dahulu.
Dan hasil dari tabel yang telah dibuat tadi, ada 3 data yang tadi dimasukkan, sudah muncul di kolom ini, dan atribut-atributnya sendiri juga sudah muncul pada kolom. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas soal nomor 4, yaitu implementasikan IRD rental mobil yang ada di materi modul 5 PDDL. Kerjakan soalnya yang ada di slide tersebut. Sini hasil dari pembuatan kolom yang saya masukkan di query editor dari IRD rental mobil, tugas dari IRD rental mobil. Untuk yang pertama yaitu entity pabrikan, saya membuat create table pabrikan yang terdiri dari 2 atribut, yaitu ID pabrikan, terdiri dari small serial, termasuk primary key, selanjutnya nama pabrikan, varchar 100 not null. Alter table pabrikan sendiri saya gunakan agar nama pabrikan sendiri menjadi unik. Dan untuk alter table selanjutnya dari tipe yaitu ID pabrikan agar menjadi foreign key. Yang selanjutnya insert into yang berguna untuk memasukkan data untuk dimasukkan ke dalam kolom, yaitu ada 3 data. Lalu kita select terlebih dahulu agar muncul kolom yang telah dibuat. Dan muncul kolom tadi yang telah dibuat, yaitu create table pabrikan tadi yang ada terdiri dari 2 atribut. Lalu insert into-nya sendiri saya masukkan 3 contoh data yang dimasukkan pada kolom. Yang pertama Toyota, Honda, Suzuki. Untuk yang selanjutnya yaitu entity type. Saya membuat create table type terdiri dari 4 atribut, yaitu ID type, small serial, termasuk primary key, nama type, varchar, not null harus diisi, keterangan varchar, ID pabrikan, integer, dan harus diisi juga. Alter tabelnya sendiri terdiri dari ID pabrikan agar menjadi foreign key. Lalu insert into tipenya sendiri terdiri dari ada 3 data yang saya gunakan, contoh 3 data. Lalu kita select from terlebih dahulu agar muncul tabel yang telah dibuat, dan muncul ini ada 4 atribut dan 3 data yang telah muncul. Lalu yang selanjutnya dari entity mobil, saya membuat create table mobil yang terdiri dari 6 atribut, yaitu ID mobil, small serial, primary key, warna, varchar, dan tidak boleh kosong, tahun, integer, tidak boleh kosong, harga sewa sendiri, juga big integer, tidak boleh kosong, harga beli juga seperti sama dengan harga sewa, ID tipe, juga alter tabelnya agar ID tipe menjadi foreign key. Lalu insert into-nya sendiri saya juga memasukkan 3 contoh data. Lalu kita select terlebih dahulu agar muncul kolom yang telah dimasukkan kode yang telah dimasukkan, yaitu di query editor, yaitu agar muncul kolomnya dan muncul tabel sendiri. Tabelnya, kolomnya ada terdiri dari 6 atribut, ada 3 data juga, 3 contoh data yang telah saya masukkan tadi. Terus selanjutnya yaitu entity penyewaan. Saya membuat create table penyewaan yang terdiri dari 7 atribut, ID penyewaan, primary key, tanggal, tidak boleh kosong, hari sewa, integer, tidak boleh kosong, tujuan, varchar, tidak boleh kosong, lalu ID mobil, juga tidak boleh kosong, ID sopir, ID peminjam. Lalu
lalu after tabelnya penyewaan agar ID mobil foreign key, lalu ID sopir foreign key, lalu insertnya saya memilih untuk memasukkan 3 contoh data, lalu mari kita select terlebih dahulu agar muncul kolom yang telah dibuat tadi. Dan muncul ada 7 atribut di sini dan ada 3 data yang telah saya masukkan. Untuk yang selanjutnya yaitu entity sopir. Saya membuat create table sopir yang terdiri dari ID sopir, nama sopir, alamat, tarif harian, nomor telepon, alter tabelnya sendiri agar nama sopir, nomor telepon menjadi unik. Lalu insert into sopir, saya memasukkan 3 contoh data untuk dimasukkan pada kolom, lalu kita select. Dan muncul 3 contoh data yang telah saya masukkan tadi, dan juga ada 5 atribut. Yang selanjutnya yaitu entity peminjaman. Saya membuat create table peminjaman terdiri dari 4 atribut, yaitu ID peminjaman, nama pinjam, alamat, nomor telepon. Lalu alter tabelnya sendiri saya, karena ID peminjaman agar foreign key, insert into peminjaman sendiri, saya memasukkan 3 contoh data untuk dimasukkan pada kolom. Lalu saya select from terlebih dahulu agar muncul kolom yang telah saya buat. Dan muncul sesuai data yang setelah saya masukkan tadi, ada 3 buah data, dan atributnya sendiri juga ada 4. Sekian video penjelasan dari tugas modul 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.